Keranjang bayi ini bisa membuka secara otomatis. Kemudian ilmuwan ini memasukkan anaknya ke dalam keranjang tersebut. Anaknya menangis, namun secara otomatis sebuah tangan robot keluar dan memberikan susu kepada bayinya. Namun anaknya masih saja menangis. Kemudian ilmuwan ini memilihkan sebuah lagu hingga akhirnya anaknya tertawa riang. Lalu ilmuwan ini kembali ke laboratoriumnya untuk melanjutkan proyeknya. Ketika sebuah kunci dimasukkan, kunci tersebut berputar otomatis lalu terbukalah sebuah kotak yang berisi sebuah jam tangan, lalu menekan sebuah tombol dan sebuah mesin keluar dari meja kerjanya. Setelah jam diletakkan, ilmuwan ini mulai menyalakan semua mesin yang ada di laboratoriumnya. Setelah memasukkan cair yang kemudian menetes pada jam tersebut, listrik pun mulai mengalir ke seluruh mesin pada laboratoriumnya. Lalu mulai menyambar dan terpusat ke jam tersebut. Sementara di luar rumah, sebuah mobil yang dikawal oleh beberapa pengendara motor masuk ke halaman rumahnya. Dan sang penjaga rumah segera melaporkan ke pria di dalam mobil kalau sang majikannya telah memulai pekerjaannya. Namun pria di dalam mobil tersebut malahan menembak penjaga rumah ini dan meninggalkannya terkapar di sana. Setelah semua proses penciptaannya selesai, ilmuwan ini pun tersadar dan berteriak senang mengetahui jam lintas waktu penemuannya telah berhasil. Namun tiba-tiba ilmuwan mendengar ada suara kaca pecah dari lantai bawah. Kemudian dia berjalan mengintip melalui jendela dan melihat banyak kendaraan yang terparkir serta sebuah mayat penjaga rumahnya sadar bahaya mendatanginya. Ilmuwan ini segera mengamankan semua hasil penemuannya dan menyimpan jam lintas waktu tersebut pada ruangan rahasianya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Melihat mayat terkapar di halaman rumahnya, ilmuwan ini dengan perlahan turun ke lantai bawah rumahnya. Kemudian dia menemukan pecahan gelas susu anaknya, lalu melihat tetesan darah yang tercecer di lantai. Dia pun kaget melihat banyak orang sudah berada di dalam rumahnya. Lalu melihat seorang pria duduk memainkan piano miliknya dan menemukan sang istri yang sudah disandera oleh pria ini, yang ternyata adalah saudara kembarnya, yang berkata kalau dia datang untuk meminta jam lintas waktu penemuannya sebagai kado ulang tahun bagi dirinya. Karena menolak, pria ini segera meninjunya, membuatnya jatuh terkulai pingsan di lantai. Pria ini segera menggeledah laboratoriumnya di lantai atas. Sementara di lantai bawah, sang istri cemas mengetahui anak bayi mereka masih berada di atas namun masih aman karena tersimpan di dalam ruangan rahasia mereka. Buku yang jatuh membuat bayi ini menangis, dan pria ini mendengar suara tangisannya. Tangan otomatis segera keluar untuk memberikan anak ini susu, membuatnya kembali terdiam. Pria yang sudah terlanjur mendengar tangisannya segera turun ke lantai bawah lalu menendang tubuh kembarannya. Kemudian melilit leher sang istri menggunakan selendangnya lalu menyeretnya di sepanjang lantai. Ilmuwan ini memohon agar tak menyakiti istrinya. Namun dengan kejam, pria ini malah melanjutkan menariknya dan tanpa belas kasihan membunuh sang istri di hadapannya. Ilmuwan ini menangisi kematian istrinya dan pria ini segera mengeluarkan pistolnya. Sementara cairan kimia yang tumpah dari lantai atas menetes jatuh ke lantai bawah dan tepat menetes pada selang gas. Ketika pria ini bersiap menembak, ledakan dari tabung gas terjadi, membuat pria ini terpental jatuh dan menghancurkan kursi yang diikatkan ke ilmuwan. Ilmuwan ini kembali tersadar lalu berjalan mendatangi mayat istrinya, kemudian memangku dan menciumnya. Teringat dengan anak bayinya, ilmuwan ini bergegas naik ke lantai atas dan segera masuk ke dalam ruangan rahasianya. Pria ini mencoba mengejarnya. Ilmuwan ini segera membuka pintu terowongan rahasianya. Pria ini berhasil membuka pintu, namun ilmuwan ini sudah meluncur turun sementara pria ini terus mengejar dan menembakinya. Untung saja pintu kembali menutup dan ilmuwan ini terus meluncur melalui terowongan bersama anaknya. Sementara pria ini terus melakukan pengejaran bersama anak buah dan bergegas menuju ke pintu keluar terowongan ilmuwan tersebut. Setelah sesampainya di luar terowongan, ilmuwan ini mendengar anak yang menangis yang rupanya juga didengar oleh pria jahat ini dan mulai mengejar ke arah suara tangisan bayi ini. Dengan menggendong anaknya, ilmuwan ini terus berlari dan sampai pada suatu jembatan lalu menunggu kereta yang akan segera melintas. Namun pria ini dan anak buahnya sudah semakin mendekat dan mulai menembakinya. Tanpa pikir panjang lagi, ilmuwan ini segera melompat ke atas kereta api yang melintas dan dirinya terus ditembaki. Namun akhirnya ilmuwan ini berhasil lolos sementara pria ini terus melakukan pengejaran. Ilmuwan ini kembali mulai merangkak dan berhasil turun ke dalam gerbong kereta. Sementara para penjahat ini terus mengejarnya. Ilmuwan ini memeriksa keadaan bayinya lalu mulai berjalan ke gerbong lainnya untuk menyembunyikan anaknya. Di luar kereta, pria ini rupanya berhasil menyusul dan mulai naik ke atas kereta. Setelah masuk ke dalam kereta, pria ini menemukan sang ilmuwan yang duduk bersama keranjang bayinya. Lalu duduk di hadapannya dan melampiaskan kekesalannya. Pria ini segera melakukan penggeledahan terhadap sang ilmuwan namun dirinya tak juga menemukan jam lintas waktu tersebut. Sadar kalau kembarannya menyembunyikan jam tersebut bersama bayinya, pria ini mulai menodongkan pistol ke arahnya.
Namun kembarannya malahan tersenyum, yang kemudian dengan kejam segera dihabisinya. Setelah membunuh saudaranya, pria ini segera membuka keranjang bayi tersebut, namun dirinya tak menemukan apa-apa di sana. Malahan, keranjang bayi ini mulai melakukan hitung mundur. Pria ini mencoba membuangnya, namun keranjang tersebut telah dirantai ke kursi kereta. Mengingat waktu yang semakin menipis, tanpa pikir panjang lagi, pria ini segera keluar dan melompat dari atas kereta yang berjalan. Sementara keranjang bayi ini tidaklah meledak dan bayinya aman bersama seorang wanita yang juga dititipkannya bersama jam lintas waktu tersebut. 26 tahun berlalu, bayi ini telah menjadi pemuda dewasa dan hidup bahagia bersama wanita ini yang merawatnya seperti anaknya sendiri dan memiliki usaha toko jam. Namun pemuda ini mencari ganjel kursinya yang patah dan temannya segera memberikan kotak kayu yang selama ini menjadi ganjal kursinya. Di suatu stasiun kereta, gadis ini akan pergi ke kota dan berpamitan dengan seluruh keluarga besarnya. Sang kakek memberikan jam tangannya ke cucunya agar dia selalu ingat kepada mereka. Lalu gadis ini segera naik ke atas kereta yang mulai melakukan perjalanannya. Sementara di sebuah rumah sakit, sehelai bulu burung jatuh dan terjadi konsleting pada listrik membuat bulunya terbakar dan melayang masuk ke dalam lubang ventilasi rumah sakit. Kemudian bulu terbakar ini jatuh melayang tepat di atas kapas yang seketika menyebabkan api yang mulai menyambar dan mengakibatkan kebakaran besar pada rumah sakit tersebut. Semua pasien segera berlarian keluar. Sementara api terus menyambar ke ruangan seorang pasien yang kemudian terbangun dari komanya selama 26 tahun dan menjatuhkan sebuah kunci dari tangannya. Seseorang bergegas datang ke rumah dan mendapatkan kabar dari seorang dokter kalau majikannya telah sadar dari komanya namun tubuhnya mengalami lumpuh total. Lalu ajudan ini segera mendatangi bosnya yang kemudian meminta sebuah cermin kepadanya. Namun kembali melemparkannya setelah menyadari kalau hidupnya telah hilang 26 tahun secara sia-sia. Pria ini menjadi sangat marah dengan apa yang telah terjadi terhadap dirinya. Lalu mengatakan ke ajudannya kalau mereka harus mencari jam lintas waktu tersebut untuk mengembalikan semua waktunya yang telah terbuang selama ini. Ketika para pekerja sedang menyedot sampah pada lantai, secara tak sengaja sebuah kunci ikut tersedot ke dalam mesin, yang kemudian dibuang ke dalam tong sampah dan dibawa keluar bersama sampah-sampah yang lainnya lalu diangkut menuju ke tempat pembuangan akhir. Dan rupanya kunci tersebut ikut terbawa oleh anak-anak pemulung yang mencari sampah logam di sekitar lokasi, lalu membawanya ke seorang pengepul barang rongsokan untuk menjual hasil kerja mereka hari itu. Kunci tersebut meluncur jatuh ke lantai, dan tanpa disadarinya, ibu ini menginjak kunci tersebut dan membawa kunci tersebut ikut bersamanya. Kemudian pulang dan segera mencari anaknya. Seorang teman berkata kalau anaknya sedang keluar dan ketika sang ibu masuk ke dalam, temannya menemukan kunci tergeletak pada keset kaki, lalu mengambilnya dan meletakkan kunci tersebut di atas meja si pemuda. Sementara di lain tempat, pria ini mendatangi kembali kediaman saudara kembarnya setelah 26 tahun berlalu untuk mencari jam lintas waktu. Setelah mengingat kembali kejadian masa lalu, mereka menemukan sebuah disket yang jatuh dari penyimpanan buku lalu memasukkannya ke dalam komputer pada lab dan mendapati pesan hologram yang telah direkam oleh sang ilmuwan berisi semua penjelasan bagaimana cara dirinya menciptakan jam lintas waktu tersebut. Sadar mereka kesulitan menemukan jam lintas waktu tersebut, pria ini berkata ke ajudannya kalau mulai sekarang merekalah yang akan menciptakan jam lintas waktu itu sendiri. Tak lama kemudian, pria ini kembali ke tokonya dan menemukan seorang pelanggan yang sudah menunggu untuk mengambil jamnya. Setelah menyerahkan barang milik pelanggannya, pemuda ini heran melihat ada sebuah kunci aneh yang ada di atas mejanya dan mulai bertanya-tanya kunci apakah ini. Melihat logo yang sama dengan kotak kayu yang disimpannya selama ini, pemuda ini lalu memasukkan anak kunci tersebut, yang kemudian secara otomatis kunci tersebut berputar dan setelah prosesnya selesai, kotak kayu itu pun terbuka. Pemuda ini kemudian membuka kotak tersebut dan menemukan sebuah jam tersimpan rapi di dalamnya dan tertawa senang karena telah menemukan sebuah jam antik yang sangat cantik. Sang ibu memanggil meminta dirinya untuk mematikan lampu, namun tiba-tiba tangan pemuda ini terkena setrum dari konsleting listrik membuat tubuhnya terpental hingga ke belakang. Pemuda ini menjawab ibunya yang khawatir kalau dia baik-baik saja. Namun sesaat kemudian, pemuda ini mendengar suara detak jam dan ternyata jam antik yang baru saja ditemukannya kembali menyala akibat aliran listrik tersebut. Ketika jam ini diletakkan di atas tangannya, pemuda ini terkejut melihat tali jam tangan keluar secara otomatis. Kemudian membuka layar dan disusul dengan bergeraknya semua komponen-komponen pada jam tersebut dan terus berputar dengan sendirinya hingga akhirnya jam tersebut menjadi aktif. Pemuda ini segera menyembunyikan jam tersebut, menyadari temannya datang untuk menyetorkan uang Rp1.200 hasil penjualan jam dari pelanggannya pada saat ditinggalnya pergi. Karena merasa telah membantunya, temannya memotong sendiri komisi Rp100 untuk dirinya dan langsung pergi kembali ke tokonya.
tokonya. Setelah temannya pergi, pemuda ini kembali melihat jam yang terpasang pada tangannya, lalu melihat perintah untuk setel ulang pada jam tersebut. Setelah melihat waktu pada jam di mejanya, pemuda ini mencoba memutar jam tersebut, dan kembali seluruh komponen pada mesin jam tersebut berputar dan mencoba mengatur waktunya. Namun tangannya terpleset. Seketika ia kembali jatuh terpental ke belakang. Kejadian yang sama persis terulang kembali seperti saat dirinya tersetrum listrik pada beberapa sesaat sebelumnya, membuat pemuda ini menjadi bingung dengan apa yang barusan terjadi dan merasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi. Lalu tiba-tiba tetangganya datang lagi dan kembali menyetorkan uang hasil penjualan yang sama seperti yang sudah pernah ia lakukan sebelumnya. Selepas temannya pergi, pemuda ini sadar kalau waktu telah berjalan mundur. Lalu ia keluar toko dan memperhatikan sekitar. Melihat wanita menjemur pakaian, pria memecahkan kelapa, dan seorang pejalan kaki terpleset kulit pisang. Lalu pemuda ini mencoba memutar waktu kembali ke beberapa saat sebelumnya. Dan benar saja, semua jam pada tokonya berputar dan dirinya pun kembali terpental sama seperti sebelumnya. Namun kali ini dirinya tersenyum bahagia dan kembali berdiri dengan percaya diri. Melihat tetangganya kembali, pemuda ini memotong pembicaraannya lalu dirinya menjelaskan semua yang akan dikatakan oleh temannya. Lalu memintanya meletakkan uang tersebut dan memberikannya komisi 100 rupiah, membuat temannya pergi dalam kebingungan. Lalu pemuda ini kembali berdiri di depan tokonya dan melihat kembali semua kejadian yang sudah pernah dilihatnya. Namun kali ini, dia memperingatkan pria yang sedang berjalan dan menyelamatkannya dari jatuh terpeleset kulit pisang. Pemuda ini penasaran, lalu mencoba untuk memutar jam waktu miliknya untuk maju ke masa depan, yang kemudian membuat semua jam yang ada di dunia ikut berputar. Setelah waktu berhasil dimajukannya, pemuda ini kaget melihat cuaca seketika menjadi hujan dan ibunya yang pulang dalam keadaan basah kuyup dan menggerutu telah kehujanan, padahal sebelum dirinya pergi cuaca sedang panas terik. Pemuda ini memberhentikan seorang paman, lalu mengecek ke sang paman jam berapakah sekarang. Setelah mengetahui waktu mereka sama, pemuda ini segera memutar mundur waktunya kembali dan mendapati cuaca yang kembali lagi menjadi cerah dan melihat paman ini memamerkan baju barunya ke seorang temannya. Tak lama kemudian, ibunya memanggil dan berkata kalau dia akan pergi sebentar dan memintanya menjaga toko dengan baik. Tiba-tiba pemuda ini memberikan payung ke ibunya, sementara ibunya berkata kalau hari sedang cerah sekarang. Namun pemuda ini memaksa karena dirinya sudah tahu kalau hujan akan segera turun. Sementara pada sebuah laboratorium, pria jahat ini mencoba untuk membuat ulang jam lintas waktu tersebut dengan mengikuti semua formula yang telah mereka temukan sebelumnya. Cairan pun segera dimasukkan dan listrik mulai menyambar pada jam yang akan mereka ciptakan kembali. Namun ledakan terjadi dan pria ini kembali menyadari kalau usaha mereka telah kembali gagal setelah ratusan kali mencobanya. Sementara di sebuah terminal, gadis ini sedang menunggu bis, namun seseorang terburu-buru menabrak dirinya mengakibatkan kaca jam tangan kesayangannya menjadi pecah. Gadis ini melihat sebuah toko reparasi di dekatnya. Lalu dia segera datang dan menanyakan ke teman si pemuda kapan toko jam ini akan buka. Pria ini berteriak memanggil temannya, sementara gadis ini menunggu di depan pintu tokonya. Ketika pemuda ini membuka pintu tokonya, tas gadis ini malahan ikut tersangkut dan tubuhnya ikut tergantung ke atas. Pemuda ini baru sadar dengan apa yang terjadi, lalu bergegas memeluk dan mengangkat tubuh si gadis yang kemudian berhasil melepaskan diri dan menurunkan tubuhnya dengan perlahan. Lalu pandangan mereka bertemu. Gadis ini marah mengapa pemuda ini terus memandanginya dan berkata kalau dia datang untuk memperbaiki jamnya yang rusak. Pemuda ini mempersilahkannya untuk masuk dan melihat jam tangan si gadis. Gadis ini khawatir dengan jam pemberian dari kakeknya yang telah rusak. Namun pemuda ini memikirkan sesuatu yang lain lalu berpura-pura mencari sesuatu dan segera membuka jam lintas waktu tersebut dan memutarnya. Pemuda ini segera mandi dan berpakaian rapi. Tak lupa memakai minyak wangi dan segera keluar menunggu si gadis ini datang kembali. Gadis ini bertanya ke temannya dan temannya segera memanggil dirinya. Namun secara tak disengaja pemuda ini menjatuhkan pot bunga dan temannya segera membantu membersihkannya. Pemuda ini bersiap menyambut si gadis. Pintu dibuka dan temannya tersangkut lalu terangkat pada pintu tokonya. Dengan percaya diri, pemuda ini segera memeluknya. Gadis ini heran, lalu pemuda ini menurunkan tubuh temannya ke bawah. Namun bau tubuhnya membuat pemuda ini tersadar kalau itu bukanlah gadis yang sedang diincarnya. Pemuda ini mempersilahkan gadis ini masuk ke tokonya dan meminta temannya untuk pergi. Lalu berkata kalau dirinya akan segera memperbaikinya dan memintanya untuk kembali besok hari. Keesokan harinya, pemuda ini memajang semua piala miliknya sementara gadis ini datang kembali untuk mengambil jam tangannya. Setelah mempersilahkannya duduk, pemuda ini mulai mencari cara untuk bisa lebih lama bersama gadis ini yang disukainya. Lalu melihat sepeda motor si gadis dan mulai merencanakan sesuatu.
Pemuda ini kembali menghentikan waktu. Seketika semua orang di sekitarnya diam tak bergerak. Pemuda ini bergegas mengambil sebuah obeng, lalu berjalan menuju ke motor si gadis dan berusaha untuk membuat ban motornya menjadi pecah. Namun tanpa disadarinya, pembekuan waktu pada jam tangannya segera berakhir dan keadaan pun menjadi normal kembali. Gadis ini heran melihat pemuda ini mau merusak ban motornya, namun pemuda ini berbalik badan dan memutar mundur waktu kembali. Lalu dia mengulang menghentikan waktu. Namun kali ini dirinya bergegas mengambil obeng dan dengan sekuat tenaga berhasil memecahkan ban motornya. Lalu segera kembali ke mejanya dan menormalkan waktu kembali. Gadis kaget melihat pemuda ini tiba-tiba berkeringat dan ngos-ngosan, lalu membayar dan mengambil kembali jamnya yang telah diperbaiki. Gadis ini akan segera pulang, namun ban motornya kempes dan pemuda ini berpura-pura ikut terkejut dan kesal dengan orang-orang yang iseng yang suka memecahkan ban motor orang lain. Tanpa menunggu lagi, pemuda ini mengambil kesempatan untuk mengantarkan gadis ini ke tujuannya sementara ban motornya selesai diperbaiki. Gadis ini akhirnya setuju, namun dirinya meminta menumpang ke si pemuda untuk mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Pemuda ini mengajaknya ke lantai atas, namun melihat tinta di mejanya, pemuda ini segera menghentikan waktu, lalu mengambil tinta tersebut dan menumpahkannya ke baju yang dibawa oleh si gadis. Setelah rencananya berhasil, pemuda ini bergegas ke lantai atas dan memperkenalkan gadis ini kepada ibunya dan meminta ibunya untuk menemaninya mengganti pakaian. Tak lama kemudian, gadis ini keluar mengetahui pakaiannya kotor terkena noda tinta. Lalu pemuda ini mengajak ibunya masuk dan memintanya untuk meminjamkan pakaian sehari miliknya. Pemuda ini menunggu di motornya, sementara gadis ini datang menuruni tangga dan datang mengenakan sari layaknya wanita yang diidamkannya. Bagaimana perjuangan si pemuda untuk mendapatkan cinta si gadis? Dengan bantuan jam tersebut, pemuda ini bisa pergi bersama gadis yang disukainya. Sesampainya di lampu merah, pemuda ini sadar ada yang kurang dengan si gadis, lalu menghentikan waktu, berbalik badan dan meletakkan bindi di keningnya. Waktu kembali berjalan, namun setelah dilihat lagi masih juga ada yang kurang. Melihat penjual bunga, pemuda ini kembali menghentikan waktu dan mulai menghias rambut si gadis dengan untayan bunga melati. Lalu kembali melanjutkan perjalanan dan sesampainya di tujuan, gadis ini mengajak si pemuda untuk bertemu dengan anak-anak panti di mana dirinya mengabdi dan ikut nonton bareng pertandingan baseball bersama anak-anak yatim di sana. Namun anak-anak ini tampak murung dan kecewa melihat tim kesayangan mereka yang tertinggal cukup jauh dari lawannya, membuat ibu asuh mereka memutuskan untuk meminta mereka kembali ke kamar dan berhenti menonton pertandingan. Melihat kesedihan yang dialami anak-anak ini, pemuda ini mulai merencanakan sesuatu lalu kembali menggunakan jamnya dan memutar waktu kembali. Lalu pemuda ini berpura-pura menerima telepon dan pamit keluar ke si gadis untuk melaksanakan rencananya. Setelah menekan jam waktu di tangannya, pemuda ini menghentikan waktu dan membuat semua orang tak bergerak dalam sesaat. Pemuda ini terus berjalan melewati pos penjagaan dan mulai masuk ke dalam stadion melewati orang-orang yang diam membengkut tak bergerak. Lalu menuruni tangga stadion dan sesampainya di dalam, pemuda ini kembali menjalankan waktu dan seketika membuat teriakan penonton kembali bergemuruh. Pemuda ini mendekat ke pagar dan melihat skor pertandingan tim India yang tertinggal cukup jauh. Melihat bola dipukul dan akan ditangkap oleh tim lawan, pemuda ini kembali membuka jamnya dan menghentikan waktu dan kembali membuat semua penonton dan pemain menjadi beku tak bergerak. Kemudian pemuda ini segera menaiki pagar dan melompat ke dalam lapangan, lalu mendatangi bola yang akan ditangkap dan mengambilnya, yang kemudian pemuda ini menggesernya dan meletakkannya tak jauh dari si pemain. Sadar waktunya masih ada, pemuda ini bergegas berlari ke tengah lapangan dan setelah merapikan dirinya, pemuda ini mengambil handphone untuk berfoto selfie bersama pemain idolanya. Dan setelah berfoto dengannya, pemuda ini segera kembali lagi ke tempatnya dan melanjutkan waktu, membuat bola tak bisa ditangkap dan timnya memenangkan pertandingan. Disambut juga oleh sorak-sorai kegembiraan anak-anak yatim yang sedang menonton bersama si gadis. Lalu pemuda ini bergegas kembali dan berkata dia agak sedikit lama karena ada urusan dengan ibunya. Namun gadis ini berkata kalau sewaktu menonton pertandingan dia melihat dirinya pada televisi sedang berdiri bersama penonton lainnya. Keesokan harinya, temannya menemukan sebuah berita pada surat kabar dan segera berlari mendatangi si pemuda lalu membangunkan dari tidurnya. Kemudian menunjukkan sebuah sayembara pada surat kabar yang mengatakan siapa saja yang menemukan jam antik seperti jam lintas waktu miliknya akan mendapatkan hadiah besar. Membuat pemuda ini menjadi penasaran dengan siapa pemilik sebenarnya jam tersebut. Lalu pemuda ini segera kembali ke bengkel kerjanya dan berencana untuk mengikuti sayembara tersebut, namun dirinya tak mau menyerahkan jam yang asli dan membuat tiruan dari jam lintas waktu tersebut. Setelah mendapatkan hasil yang sangat mirip, bersama temannya pemuda ini kemudian mendatangi perusahaan tersebut dan mulai masuk ke dalam untuk ikut mendaftar.
Pemuda ini mencoba menghentikan waktu. Seketika semua orang berhenti bergerak. Sementara pemuda ini mulai menyelinap masuk ke dalam, lalu mengambil tanda pengenal dari seorang pegawai dan melanjutkan waktu kembali. Kemudian pemuda ini naik ke lantai atas untuk mencari ruangan pimpinan perusahaan, dan setelah menemukannya, pemuda ini menyelinap masuk ke dalam dan mulai mencari informasi terkait pemilik perusahaan dan menemukan sebuah pistol di sana. Melihat seseorang yang datang, pemuda ini mencoba menghentikan waktu, namun baterai jamnya habis dan langsung bersembunyi di bawah meja. Sementara pria jahat ini kembali ke kantornya dan senang seorang pendaftar dengan nomor 144 mengatakan kalau jam tiruan yang dibuatnya sangat mirip sekali dengan yang asli dan berkata ke ajudannya kalau orang yang membuat tiruan tersebut dapat dipastikan telah melihat dari bentuk aslinya. Lalu mereka segera memeriksa rekaman CCTV mencari wajah pendaftar dengan nomor 144 tersebut dan menemukan teman si pemuda lah yang mendaftar. Pria ini memerintahkan ajudannya untuk menyelidikinya. Sementara pemuda ini terjebak di persembunyiannya dan tak bisa keluar karena jam lintas waktunya tak lagi berfungsi. Sang ajudan menyambut kedatangan temannya dan berkata kalau dia telah memenangkan sayembara. Lalu duduk dengan santai dan menelpon untuk mengabarkan ke si pemuda, yang seketika membuat handphone berbunyi. Pria ini mengetahui ada seseorang yang bersembunyi di meja kerjanya dan menemukan sebuah koin jatuh mengelinding milik orang yang sedang mereka cari. Lalu segera menelpon ajudannya untuk segera beraksi dan segera mendatangi teman si pemuda lalu memukul dan menyiksanya hingga tak berdaya. Kemudian menampilkan wajah temannya pada CCTV untuk memancing keluar si pemuda dari persembunyiannya. Dan ketika pemuda ini melihat kalau temannya telah mereka tangkap, pemuda ini segera mengangkat meja tersebut dan melemparkannya, lalu segera berlari untuk menyelamatkan temannya. Pemuda ini dihalangi oleh para petugas, namun dirinya mulai melawan dan dengan kemampuan bertarung yang dimilikinya, pemuda ini berhasil memukul jatuh dan mengalahkan mereka semua. Lalu menendang seorang petugas menembus kaca ruangan di mana temannya ditahan. Kemudian mulai masuk ke dalam dan pertarungan si pemuda dengan sang ajudan tak terelakkan lagi. Dengan sekuat tenaga, pemuda ini mencoba melawan namun dirinya ditendang. Pemuda ini terus melawan dan berhasil menjatuhkannya. Ketika akan melumpuhkan lawannya, tiba-tiba sebuah tembakan datang menembus dadanya. Dan pria jahat ini datang dengan memegang pistol di atas kursi rodanya dan terus mendatangi si pemuda dan kembali menembaknya. Pemuda ini sudah tak berdaya, namun pria jahat ini terus saja menembakinya hingga pelurunya menembus kaca. Namun pria ini segera memegang tangan si pemuda dan meminta sebuah kapak ke ajudannya, lalu memotong tangannya hanya untuk mendapatkan jam lintas waktu tersebut. Di kediamannya, sang ajudan mengecas kembali jam tersebut hingga kembali berfungsi lalu melepaskannya dari tangan si pemuda, kemudian mulai menempelkan jam tangan tersebut ke tangan majikannya, yang kemudian berbahagia mengetahui dirinya bisa memutar kembali waktunya yang telah hilang. Lalu mulai menekan jam lintas waktu pada tangannya, yang seketika membuat semua komponen pada jam tersebut bergerak berputar. Dan setelah semua prosesnya selesai, pria ini kaget melihat dirinya terbangun dari kamarnya dan masih dalam keadaan terbaring lumpuh. Kemudian sadar kalau jam ini hanya bisa memundurkan waktu hanya 24 jam saja, membuat pria ini menjadi geram dan mulai berteriak marah. Lalu meminta ajudannya untuk segera datang, dan sang ajudan segera menjalankan perintah atasannya untuk datang ke kediaman si pemuda sehari sebelum mereka membunuhnya, dan memintanya untuk mengembalikan jam tersebut ke tangan si pemuda agar dirinya hidup kembali. Dan keesokannya di saat pemuda ini terbangun di pagi hari, dia tak mendapati jam tersebut dan dengan cemas segera mencarinya. Namun rupanya jam tersebut berada di tangan kanannya. Melihat jejak kaki pada lantai kamarnya, pemuda ini menjadi penasaran lalu memindahkan jam tersebut ke tangan kirinya, memutar waktu mundur untuk mengetahui apa yang terjadi. Sadar ada yang menyelinap masuk ke kamarnya, pemuda ini kemudian membuntuti orang tersebut hingga sampai akhirnya ke sebuah rumah dan masuk menyelinap ke dalam rumah tersebut. Di sana dia mendengar percakapan orang ini dengan seorang pria lumpuh di atas kursi rodanya, yang rupanya pria jahat ini berpura-pura menjadi ayah dari si pemuda yang merupakan kembarannya sendiri, dan sengaja memancing pemuda ini untuk mendatangi mereka dan menceritakan kalau saudara kembar yang jahat telah membuatnya lumpuh hingga sekarang. Setelah mereka pergi, pemuda ini kemudian menyelinap masuk dan mengambil sebuah foto dan segera pergi dari sana. Pemuda ini kemudian mendatangi ibu yang telah membesarkannya lalu menunjukkan sebuah foto dan menanyakan siapakah sebenarnya orang tuanya. Lalu sang ibu bercerita kalau ayah kandung si pemuda seorang ilmuwan penemu jam lintas waktu tersebut dan menitipkan dirinya kepadanya sesaat sebelum sang ibu membaca berita kematiannya pada surat kabar. Bagaimana kelanjutan? Pemuda ini berkata
ke pembunuh ayahnya kalau dia telah berhasil menciptakan jam lintas waktu yang telah dimodifikasinya. Lalu pemuda ini segera menekan jam ciptaannya dan memulai proses untuk melintasi waktu mundur ke 26 tahun ke belakang. Namun tiba-tiba, tubuh pria jahat ini dilemparkan lalu segera memegang jam tersebut dan ikut menjelajah waktu bersamanya. Sekembalinya ke 26 tahun silam, pria jahat ini senang melihat dirinya yang kembali lagi menjadi muda dan mendapati dirinya bisa berjalan kembali. Lalu mulai memerintahkan semua anak buahnya untuk segera bergerak maju ke kediaman saudara kembarnya dan memutuskan aliran listrik ke rumahnya sehingga ilmuwan ini tak dapat menciptakan jam lintas waktu tersebut. Namun ilmuwan ini terkejut melihat jam lintas waktu tersebut berada di dalam keranjang bersama bayinya. Lalu mengambilnya dan mengetahui kalau jam ini ternyata lebih canggih, dan setelah berpikir dengan keras, ilmuwan ini sadar kalau jam ini telah datang dari masa depan dan anaknya lah yang mampu membuatnya. Namun tak lama kemudian kembarannya segera sampai di kediamannya untuk merebut jam lintas waktu tersebut dari tangannya. Sementara sang ilmuwan mencoba untuk mengisi daya jam tersebut namun tak bisa karena aliran listrik rumahnya yang telah diputus. Yang pada akhirnya dengan sangat terpaksa ilmuwan ini menyerahkan jam tersebut kepadanya. Namun tetap saja ilmuwan ini dihajar oleh kembarannya dan akan segera dihabisi. Ketika akan dibunuh, sang istri berteriak membuat pria ini segera berbalik badan mendatanginya. Namun pria jahat ini terperosok pada lantai yang rapuh akibat cairan kimia sementara besi tajam sudah menunggu tubuhnya di bawah. Melihat kesempatan ini, sang ilmuwan kembali mengelabuinya dan berpura-pura menyalakan bom lalu mengelindingkan keranjang bayinya membuat pria jahat ini segera melepaskan pegangannya dan jatuh ke bawah. Namun diselamatkan oleh ajudannya yang rela berkorban untuknya. Sementara keranjang bayi yang jatuh mengarah kepadanya tak kunjung meledak dan malahan memberikannya sebotol susu untuk membungkam mulutnya. Ilmuwan ini segera menyembunyikan anak istrinya dan segera keluar mencari listrik untuk mengisi daya jam lintas waktu tersebut. Namun dirinya dijatuhkan oleh penjaga rumahnya sendiri yang telah berkhianat kepadanya dan memberitahukan keberadaannya. Ketika dia melihat kabel yang dialiri listrik di dekatnya, ilmuwan ini segera memegangnya dan membuat jam lintas waktu ini kembali berfungsi. Pria ini datang dan langsung akan menembaknya. Namun tiba-tiba pelurunya terhenti oleh jam tersebut yang sudah berfungsi kembali. Kemudian ilmuwan ini meletakkan tubuh kembarannya di tanah untuk menggantikan posisinya dan mulai meninggalkan kembarannya tersebut yang kemudian tewas tertembak oleh pelurunya sendiri. Kemudian melarikan diri bersama anak dan istrinya yang kemudian memeluknya. Dan akhirnya ilmuwan ini membuang jauh jam lintas waktu tersebut menjauh dari keluarganya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa follow dan sampai berjumpa di film-film selanjutnya.